Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala rasulika wa nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar, amma ba'du. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan pembahasan tentang tema tangga menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah pertemuan yang ke-7, halqah yang ke-7. Dan kita masih membahas tangga yang ke-6, tangga tentang muhasabah. Setelah sebelumnya kita membahas bahwa di antara poin muhasabah adalah kita membandingkan antara nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita dan ketaatan yang kita persembahkan untuk Allah. Maka poin berikutnya yang harus kita masukkan dalam muhasabah kita di dalam perjalanan menuju Allah adalah tentang memahami bahwa semua ketaatan yang kita berikan untuk Allah Subhanahu wa taala tidak lepas dari kekurangan-kekurangan. Atau dengan kata lain, dalam bermuhasabah kepada Allah, kita harus suudzon terhadap diri kita. Kita harus punya prasangka buruk terhadap diri kita. Bahwa apapun, sebanyak apapun, sehebat apapun, amal soleh yang kita lakukan tidak setara, belum sempurna untuk menebus semua kebaikan yang telah Allah berikan kepada kita. Suudzon terhadap diri sendiri dalam kaitannya terhadap amal soleh yang kita lakukan itu sangat penting, karena bukti orang yang tertipu oleh amal solehnya adalah ketika dia merasa puas dengan amal-amal soleh yang mereka kerjakan. Kalau kita merasa puas dengan amal soleh yang kita kerjakan, kita merasa puas dengan sholat kita merasa puas dengan puasa kita merasa puas dengan tilawah Quran kita merasa puas dengan sedekah, infak, dan semua bentuk amal soleh kita, maka pastikan bahwa sejatinya kita sedang dalam keadaan tertipu. Karena seorang hamba yang sadar akan kelemahan diri dan kebesaran Allah tidak pernah menganggap amal soleh yang dia lakukan itu sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk banyak beristighfar setelah melakukan amal soleh. Allah berfirman, "Fa idza afattum min arafatin fadhkurullaha 'indal masy'aril haram fadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qabluhu laminadh dhalin. Tsumma afidhu min haitsu afadhan nasu wastaghfirullah." Setelah kalian selesai melakukan wukuf di Arafah, maka bertolaklah dari Arafah itu dan banyak-banyaklah beristighfar kepada Allah. Arafah, ibadah yang agung, ibadah yang besar. Dan setelah umat Islam melakukan ibadah wukuf di Arafah itu, Allah perintahkan umat Islam untuk memperbanyak istighfar. Pesannya adalah bahwa Allah ingin agar kita, umat Islam, menyadari bahwa ada yang kurang dalam ibadah wukuf kita. Ada yang tidak sempurna dalam ibadah wukuf kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mensifati para ahli surga. Allah berfirman, "Kanu qalilan minal laili ma yahja'un." Mereka itu adalah orang-orang yang lempeng perut mereka jauh dari tempat tidur di malam hari. Artinya mereka orang yang sedikit tidurnya. Untuk apa? Untuk qiyamul lail. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka,
Wa bil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahur mereka banyak beristighfar kepada Allah. Kita bisa bayangkan, mereka ahli surga, orang yang Allah sifati menghabiskan malamnya untuk qiyamul lail, ternyata menutup aktivitas malam itu dengan banyak beristighfar karena merasa dalam berdirinya di hadapan Allah di waktu malam, yang bahkan tidak ada orang yang melihatnya, dia merasa terkadang masih ada rasa riak yang menyelinap dalam hati mereka. Mereka merasa bahwa ada yang kurang optimal dalam qiyamul lail mereka. Sehingga ibadah yang paling ikhlas di waktu malam yang tidak ada yang melihat kecuali Allah itu ditutup oleh orang-orang beriman dengan banyak beristighfar di penghujung malam di waktu sahur. Dan tidak hanya itu, Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan kepada kita setelah selesai sholat, maka Rasulullah SAW membaca astaghfirullahaladzim, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta rabbana ya dzal jalali wal ikram. Lihat, setelah sholat, Nabi menutupnya dengan istighfar. Kenapa? Karena Nabi ingin mengajarkan kepada kita ada ketidakmaksimalan kita dalam beribadah kepada Allah, dalam sholat kita, sehingga tidak maksimalnya kita dalam sholat itu yang kemudian kita tutupi dengan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak hanya itu, bahkan Rasulullah Muhammad SAW setelah selesai berwudu, lihat wudu, amal soleh, maka Rasulullah SAW berdoa, Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Setelah berwudu. Dalam wudu kita melakukan dosa apa? Tidak ada dosa yang kita lakukan. Tapi lihat, setelah melakukan amal ibadah wudu itu, kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak hanya itu, bahkan setelah kita duduk di majelis ilmu, di dalam majelis ilmu kita membicarakan Quran, kita membicarakan hadis, kita saling mengingatkan tentang akhirat, tentang surga, dan seterusnya. Tapi Nabi mencontohkan kepada kita untuk menutup majelis itu dengan apa? Dengan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Ya Allah, aku minta maaf kepadamu, mohon ampun kepadamu. Barangkali dalam duduk ketaatanku di majelis ilmu ini ada lalai dalam diriku dari mengingatmu. Ada perkataan-perkataan sia-sia yang aku ucapkan di majelis yang mulia ini. Ada kesalahanku dalam memahami ayat-ayatmu dan seterusnya. Begitu orang beriman. Dan tidak hanya itu. Bahkan kekasih kita Rasulullah Muhammad SAW. Setelah 23 tahun berdakwah dengan semua karya dan prestasinya itu, Allah turunkan surat yang terakhir Allah turunkan kepada Nabi, yaitu surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Jika pertolongan Allah dan kemenangan telah tiba. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Engkau dapati orang-orang masuk ke dalam agama Islam berbondong-bondong. Maka fasabbih, bertasbihlah. Bihamdi rabbik, dengan memuji Tuhanmu. Wastaghfir, dan mintalah ampun kepada Allah. Bayangkan, kurang sempurna apa Rasulullah SAW dalam berdakwah? Kurang sempurna apa Rasulullah SAW dalam beribadah? Kurang sempurna apa Nabi dalam bermuamalah? Tapi Allah tetap meminta Nabi untuk mengakhiri karya abadinya itu, karya besarnya itu dalam mendidik umat. Dengan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Menutup karya dakwah itu dengan memperbanyak istighfar. Maka di antara bentuk kita tidak tertipu oleh amal ibadah kita, kalau kita itu senantiasa menganggap bahwa amal-amal ibadah kita itu masih jauh dari kesempurnaan dan kelayakan untuk kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Demikian saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Kita lanjutkan di episode tangga menuju Allah berikutnya. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.